Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nashwa Kamila Azani dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Jakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang konsep dasar IPS mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Indonesia memperoleh kemerdekaan dalam waktu yang lama. Banyak para pahlawan kita yang gugur demi mempertahankan Indonesia. Mereka mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk mengejar sebuah kata merdeka. Banyak juga bangsa atau bangsa lain yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Mereka banyak memeras, menindas, dan merampas hak-hak rakyat Nusantara. Perlawanan pun terjadi karena tidak tahan terhadap penjajah yang menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Banyak perlawanan dari pahlawan-pahlawan kita yang masih bersifat kedaerahan. Lalu muncullah banyak tokoh-tokoh dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Penjajahan di Indonesia terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor eksternal yaitu meliputi berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Copernicus bahwa dunia ini bulat, tidak datar, sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa yang ditandai oleh munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Lalu, penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista. Yang terakhir, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Lalu yang kedua, faktor internal meliputi terjadinya kontak hubungan perdagangan antar penduduk pribumi dan orang asing yang berperan sebagai kaum pendatang, pencari rempah-rempah yang bertindak sebagai pembeli. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang barat. Yang terakhir, kondisi penduduk Nusantara masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan dan diantaranya mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan sehingga mudah diadu domba oleh kaum pendatang dari luar. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum abad ke-20 sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan. Perjuangan untuk melepaskan diri dari dukungan penjajahan telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belum bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara bangsa. Perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah atau kerajaan tertentu secara lokal, sehingga sering disebut perjuangan kedaerahan atau lokal. Menurut Surjo Miharjo 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Semangat kebangsaan. Hampir semua orang yang ada di wilayah Nusantara ini pernah merasakan bagaimana sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan Taman Paksa Kulturstelsel oleh Van den Bosch tahun 1828. Seorang gubernur jenderal kepercayaan Ratu William I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Peraturan tanam paksa Kulturstelsel oleh Van den Bosch pada tahun 1828 yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda ini dalam praktiknya ternyata banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Kemudian muncul suara-suara simpatik yang ingin membela rakyat di Nusantara. Pada akhirnya, pemerintahan Belanda menjalankan politik balas budi yang terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi. Namun hal itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Maka sejak inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di Nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. Aka Pringgodikdo tahun 1991 membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas 5 dimensi, yakni pergerakan politik, pergerakan Sarekat Sekerja, pergerakan keagamaan, pergerakan wanita, dan pergerakan pemuda. Dari 5 dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa 1908 sampai 1920. Lalu yang kedua, masa 1940
1920 sampai 1930. Lalu yang ketiga, masa 1930 sampai 1942. Selanjutnya terdapat tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis ini berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini juga belum pulih. Buruknya kondisi tersebut ditambah pula dengan perjalanannya era industrialisasi yang merambah kota maupun desa, serta efek globalisasi yang kesemuanya telah menimbulkan kompetisi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan Indonesia yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang 19 adanya penurunan kesejahteraan secara nasional. Telah mendorong wanita untuk berperan secara dalam membantu kesejahteraan keluarga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang positif. Peran kaum perempuan yang memiliki dorongan untuk bekerja di Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam saat kini janganlah dinilai semata-mata sebagai sebuah alasan untuk mencari kebebasan, tapi nilailah sebagai suatu usaha mulia seorang hamba Allah yang dapat mengangkat harokat dirinya dan keluarganya, atau dengan kata lain sebagai suatu usaha untuk merevitalisasi seluruh aspek kehidupan. Lalu terdapat pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela serta mempertahankan bangsa dan negara. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad dalam pengertian yang luas, terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin, khususnya dengan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Adapun upaya untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad. Yang kedua, menanamkan nilai nasionalisme religius. Yang ketiga, membudayakan syuro atau musyawarah. Yang keempat, memperjuangkan keadilan. Yang kelima, menjaga prinsip kebebasan atau al-hurriyah. Kapan jihad membela dan mempertahankan negara menjadi wajib? Indonesia secara yuridis bukan negara Islam, namun secara de facto Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan didukung kuat untuk menjadi negara muslim terbesar. Oleh sebab itu, berjihad membela negara Indonesia dari serangan musuh dari luar sama dengan membela hak-hak umat Islam secara tidak langsung menjadi sebuah keniscayaan. Sekian pembahasan video tentang perjuangan bangsa Indonesia yang dapat aku bahas. Terima kasih semuanya. See you next time in next video. Dadah.